Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 10 ingin menjelaskan ulang materi yang berjudul Konsep Kajian Sematik dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Tri Astuti, Magister Pendidikan, dengan saya Tasya Abilia Tipani dengan NPM 20424116 dan rekan saya Zahra Dasa Kusuma dengan NPM 20424117. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materinya. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian konsep kajian semantik. Semantik berasal dari kata Indonesia yang bahasa Inggrisnya itulah semantik. Semantik berasal dari kata Yunani, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah samaino yang berarti menandai dan menambangkan. Yang dimaksud lambang atau tanda di sini sebagai pedanan kata samadala, tanda linguistik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial dan ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi, bahkan juga dengan filsafat dan psikologi. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna dapat menandai identitas kelompok dan masyarakat. Contohnya itu seperti uang, duit. Pada kata uang, duit memiliki makna yang sama, namun dapat menunjukkan identitas kelompok yang menggunakannya. Baiklah, sini materi selanjutnya itu pengertian semantik menurut para ahli. Yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure 1966 mengatakan semantik yaitu yang terdiri dari komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa, dan komponen yang diartikan dalam makna dari komponen yang pertama itu. Komponen kedua ini adalah merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau yang dilambangnya adalah suatu yang berbeda di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk. Yang kedua itu menurut Tarigan 1985 mengatakan bahwa semantik dapat dipakai dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Semantik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai telah hubungan tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Zahra tadi. Yang materi kedua yaitu jenis-jenis semantik. Yang pertama ada behavioris, yaitu para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum. Yang pertama, penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa min, konsep, dan idea. Yang kedua, tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Yang kedua yaitu adalah semantik deskriptif, yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu tidak pertama kali muncul, tidak diperlihatkan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapatkan peringkat kelas teratas, dan pertandingan tanpa memperlihatkan makna sebelumnya, yaitu mengatur atau peluraian dalam persambungan ayam. Jadi semantik deskriptif hanya memperlihatkan makna sekarang. Ada semantik generatif, yaitu konsep-konsep yang terkenal pada aliran ini adalah kompetensi struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat seperti terdengar. Baiklah, yang keempat ada semantik gramatikal, yaitu semantik gramatikal adalah studi semiotik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Pehar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Yang kelima ada semantik leksikal. Semantik leksikal adalah semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu rumit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna-makna seperti kata diuraikan di situ. Jadi semantik leksikal memperlihatkan makna yang terdapat di dalam kalimat kita sebagai sesuatu yang mandiri.
yang mandiri. Yang keenam ada semantik historis, yaitu semantik historis adalah semantik yang mengkaji sistem makna dan dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentang waktu yang telah terjadi atau masa lalu. Yang ketujuh ada semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa, semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkaji makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang genap disebut semantik. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguistik struktural yang diperoleh oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu diterjemah dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, klausa, kalimat, dan wacana yang menjadikan fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu jenis perubahan makna dalam semantik. Yang pertama yaitu makna non-referensial. Makna non-referensial merupakan makna yang tidak memiliki acuan atau referensi. Kata dan karena supaya tidak termasuk dalam kata yang mempunyai makna referensial karena tidak mempunyai referensi. Contoh kata dan, atau, dan karena. Kata-kata tersebut tidak memiliki acuan dalam dunia nyata. Yang kedua itu makna sempit. Makna sempit yaitu narrow meaning, merupakan makna yang lebih sempit dari semua ujaran. Makna luas dapat menyempit atau suatu kata berasalnya mempunyai makna luas generik dapat bermakna sempit spesifik karena dibatasi. Contoh ahli bahasa, maka yang dimaksud bukan semua ahli, melainkan seseorang yang mengahlikan dirinya dalam bidang bahasa. Kita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Zahra tadi. Yang ketiga yaitu makna luas. Makna luas atau widener meaning atau extended meaning merupakan makna yang di dalamnya disatukan yang lebih luas dari perkiraan. Makna luas merupakan makna yang lebih dibandingkan makna pusatnya. Contoh makna luas yaitu makna sekolah di Kalima. Ia bersekolah lagi di sekolah. Yang lebih luas dari makna yaitu gedung tempat belajar. Dan yang keempat ada makna idiomatikal, yaitu makna idiom merupakan satuan ujaran yang mempunyai makna tidak bisa diramalkan dari unsurnya, baik itu dengan leksikal ataupun juga secara gramatikal. Contoh secara gramatikal bentuknya yaitu menjual rumah bermakan, yang menjual menerima uang, yang membeli menerima rumahnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia bentuk menjual gigi tidak memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa keras-keras. Jadi makna tersebutlah yang disebut makna idiomatikal. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.